Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Elpi Driani Brusinlingga, kelas BK 4E, mata kuliah Komunikasi Bisnis 2, dosen pengampu Bernadetta Anita Jerry S, SE MSI, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Sebelumnya di sini saya ingin menawarkan sebuah produk untuk tugas komunikasi bisnis. Namun, alangkah lebih baiknya jika saya memaparkan beberapa materi. Yang pertama, apa yang dimaksud komunikasi bisnis? Menurut Joko Purwanto, arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi bisnis terdapat dua, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi non-verbal. Unsur dalam berkomunikasi terdapat 5, yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, yang kelima efek. Sedangkan aktivitas komunikasi di dalam kegiatan bisnis harus terdapat unsur-unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat tujuan, yang kedua adanya pertukaran, yang ketiga berisi informasi, yang keempat memanfaatkan saluran personal atau impersonal, yang kelima memakai simbol atau signal, yang keenam pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama memberi informasi, yang kedua melakukan persuasi, yang ketiga melakukan kolaborasi, yang keempat melakukan integrasi dengan audiens. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang negosiasi, karena dalam menawarkan sebuah produk juga dibutuhkan negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara dua atau lebih orang maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dengan kebutuhan atau tujuan berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan atau solusi. Adapun negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar mengenai objek bisnis tertentu agar terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat berupa kontrak atau perjanjian bisnis. Selanjutnya, ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi yaitu yang pertama, minimal ada 2 orang atau 2 kelompok yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, kedua belah pihak memiliki tujuannya masing-masing yang hendak dicapai. Yang ketiga, ada beberapa benturan antara tujuan yang ingin dicapai salah satu pihak dengan tujuan pihak lainnya. Yang pihak berupa hasil dari perundingan yang terjadi. Keempat, kedua belah pihak percaya hasil perundingan. Yang kelima, kedua belah pihak bersedia untuk melakukan kompromi. Yang keenam, kedua belah pihak memahami tujuan negosiasi. Dari penjabaran di atas, jelaslah bahwa tujuan negosiasi bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan yang akan saling menguntungkan satu sama lain, khususnya dalam perjanjian bisnis. Baiklah, sekian materi yang ingin saya paparkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan sebuah video di mana saya menawarkan sebuah produk, yakni keripik pisang renyah kepada calon pembeli saya. Selamat menikmati video tersebut. Selamat siang, Kak. Siang, Kak. Apakah Kak sedang sibuk? Bisakah saya meminta waktu Kak sebentar? Bisa, Kak. Sebelumnya lebih baik kita menggunakan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19, Kak. Terima kasih, Kak. Baiklah Kak, sebelum saya melakukan produk saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan Kak, saya Elvi Driani. Saya akan menawarkan produk cemilan yang cocok dimakan di saat bersantai, nonton, berkumpul dengan teman maupun dengan keluarga. Ini adalah keripik pisang renyah yang dibuat home industry oleh Ibu Mayang Sari, dan ini sangat-sangat cocok untuk semua kalangannya, Kak.
Tapi di toko-toko atau di warung saya bisa menemukan keripik pisang tersebut. Namun, apakah keunggulan dari keripik pisang tersebut? Begini kak, kalau di warung roti toko kan belum terjamin tanpa pengawet, tanpa warna maupun tidak berasa. Namun saya sini bisa memastikan bahwa ini tanpa pengawet, tidak berasa maupun berwarna. Jadi sangat-sangat bisa aman digunakan untuk semua kalangan masyarakat. Apakah kebersihan dan kualitasnya bisa dijamin? Nah, untuk hal itu kan nomor satu banyak kak, karena bagaimanapun kebersihan merupakan hal yang utama. Dan kebersihan sangat kami utamakan dari awal proses sampai dalam pengemasan. Di mana awal proses, Ibu Mayang Sari mencuci tangan terlebih dahulu dengan bersih dan menggunakan sarung tangan. Dan alat-alat dan bahan-bahannya juga sangat-sangat bersih. Begitu juga dalam pengemasan, Ibu Mayang Sari menggunakan sarung tangan untuk memindahkan keripik pisang ini ke dalam kemasan. Dan soal kualitas tidak perlu khawatir karena kami menggunakan pisang yang berkualitas, begitu juga dengan minyak goreng yang berkualitas, dan plastiknya juga kami menggunakan plastik yang berkualitas dan tidak plastik bekas kak. Wah, saya sangat tertarik. Namun, bagaimana dengan rasanya? Kalau soal rasa kak tidak perlu khawatir karena rasanya pasti gurih dan renyah, dan saya pasti yakin kalau kakak menikmati rasanya, dan selama ini pelanggan tidak pernah komplain soal rasanya kak. Wah, saya sangat tertarik. Saya bisa menjadikan itu cemilan setiap hari. Namun bagaimana dengan harganya? Apakah harganya sesuai dengan kantong masyarakat? Menurut saya harganya sangat sesuai dengan kantong masyarakat kak, dimana harganya dibanderol dengan Rp5.000 per kemasan. Namun jika kakak ingin membeli per kiloan, kakak bisa membelinya dengan harga Rp55.000 per kilo, dan itu sangat-sangat pas di kantong masyarakat. Apakah harganya tidak bisa Rp4.000, Kak? Kalau sejauh ini tidak bisa kak, soalnya kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi supaya lebih menguntungkan antara saya dan kakak, bagaimana kalau kita membuat harganya Rp4.500, dan setiap pembelian 10 pieces kakak akan mendapatkan 1 bungkus gratis keripik pisang. Bagaimana kak? Apakah kakak puas? Ya, saya sangat puas, Kak. Baiklah, Kak, saya akan membelinya dua biji dulu supaya saya bisa mencicipinya. Baik kak, ini keripiknya 2 bungkus. Sebentar ya kak, saya ambil kembaliannya dulu. Ini kak, kembaliannya Rp1.000. Namun, Kak, kalau saya ingin membelinya lagi, saya harus menghubungi kemana? Jika ingin membelinya lagi, kakak bisa menghubungi saya via WhatsApp maupun via telepon. Bisa dicatat, Kak, nomor teleponnya. Baik kak. Ini kak nomor telepon saya dengan nama kontak yang tertera keripik pisang renyah. Kakak bisa menghubungi saya jika ingin memesannya dan menawarkannya juga kepada teman-teman dan sanak saudara kakak. Ini kak. Namun jika saya ingin memesannya, bagaimana dengan pengirimannya, Kak? Nah, untuk salah satu itu kak, kami juga memberikan gratis ongkir untuk jarak 5 km, dan untuk jarak 10 km kami akan memberikan gratis ongkir apabila memesannya minimal 10 pieces kak. Oh, baiklah, Kak. Terima kasih. Terima kasih kak.